Ya. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, bagaimana kesehatannya hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah baik-baik dan sehat, Bu pengawas. Tadi saya sempat melihat panggilan Ibu, cuman posisi saya lagi berada di jalan, ya mengendarai, jadi saya tidak sempat mengangkat telepon Ibu. Ya, Ya, bagaimana dengan keadaan teman-teman di sekolah tentang guru-guru dan siswanya, Bu? ya. Ada kendala Sebenarnya menghadapi? itu untuk di sekolah saya sebenarnya banyak kendala-kendala, tapi saya fokuskan dulu salah satu kendala yaitu eh, kelebihan guru yang ada di sekolah saya karena itu PNS ada 8 orang termasuk kepala sekolah dan yang P3K 4 orang. Selain itu, Bu, mungkin ada kendala seperti halnya siswa, bagaimana menghadapi siswa yang nakal ataupun yang bermasalah di sekolah. Ya. Apakah ada kendalanya atau bagaimana, dan cara untuk mengatasi siswa dalam hal ini, siswa dengan gurunya? Saya ingin bertanya sama Ibu. Kalau mengenai siswa itu kendala-kendalanya juga banyak siswa karena eh, banyak juga siswa yang sering terlambat dikarenakan oleh kendaraan yang kurang memadai. Mereka sebagian besar jalan kaki dengan begitupun guru-gurunya. Guru-gurunya juga itu sering terlambat, tetapi keterlambatan itu bisa diatasi sehingga guru-guru kami itu berusaha pada hari piketnya dia harus langsung ada di menerima apel siswa. Kemudian untuk siswa yang sering terlambat itu bukan diberikan hukuman, hanya diberikan tugas supaya mengumpulkan sampah yang berserakan yang belum terlalu bersih. Hanya itu saja, Bu. Begitu ya, Bu. Pengawas. Bagaimana cara untuk menanggapi peserta didik dengan karakter yang berbeda-beda di sekolah, Bu? Kan Dengan biasanya karakter kalau yang ya, kalau karakter yang berbeda-beda memang ada juga, Bu, yang maksudnya yang ada juga anak-anak nakal, ada juga anak-anak terlalu pendiam. Nah, untuk anak-anak nakal, kami tugaskan kepada guru kelas yang akan menangani murid-murid tersebut. Dengan yang juga yang agak pendiam, itu juga kami berikan kepada guru kelasnya supaya halo guru kelasnya supaya mengajak apa masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Begitu kira-kira, Ibu pengawas. alternatif lainnya, apakah guru biasanya mengadakan pertemuan atau dengan orang tua siswa melalui komite sekolah, Bu? Ya, untuk komite sekolah itu kami mengadakan tiap semester sekali. Tiap satu semester itu sekali, kami tidak terus-menerus. Nah, namun untuk mengatasi siswa tersebut, kami telah membuat grup masing-masing guru, masing-masing kelas itu semua sudah membuat grup supaya ada keluhan-keluhan orang tua, ada keluhan guru, ada penyampaian kepada kepada siswa itu mereka melalui grup. Namun kalau untuk mengatasinya itu saya sebagai kepala sekolah itu saya membekali guru bahwa
cara-cara yang bagus itu sebelum mengingatkan kepada orang tua supaya melapor dulu sama kepala sekolah kiat-kiat apa yang bagus untuk menyampaikan ke orang tua siswa supaya orang tua siswa bisa memahami apa yang disampaikan oleh wali kelasnya. Begitu Ibu Pengawas. Jadi harapan saya datang ke sekolah Ibu itu menanggap apa yang keluhan-keluhan Ibu kepala sekolah dalam hal ini selaku mitra guru-guru, ya alhamdulillah mungkin sampai saat ini belum ada laporan bahwa sekolah tersebut, sekolah Ibu belum ada masukan-masukan, belum ada keluhan dari masyarakat. Hanya saya sebagai pengawas mengantisipasi karena banyak sekolah binaan kami biasanya melaporkan tentang guru-guru yang bermasalah di sekolah. Jadi alhamdulillah sekolah Ibu ya salah satu sekolah binaan saya yang saya merasa bangga karena belum ada laporan langsung dari masyarakat, dan mungkin hari ini ya saya merasa bersyukur ya bisa ketemu langsung dengan Ibu. Nah, mudah-mudahan ke depannya kami bisa berkumpul dengan teman-teman dalam hal ini guru-guru untuk komunikasi tentang bagaimana tugas mereka selama mereka mengajar di sekolah Ibu, karena sekolah Ibu ini kiranya sangat jauh dari kota ya, maksudnya dalam hal ini kecamatan. Iya. Jadi saya merasa bersyukur ya bisa diantisipasi teman-teman yang ada di sekolah Ibu. Mungkin ada masalah lain Bu yang Ibu bisa saya kita saling tukar pendapat begitu Bu. Ya, untuk sementara ini mungkin Ibu Pengawas belum ada karena semuanya itu kami sebagai kepala sekolah dapat mengatasinya walaupun itu secara perlahan-lahan di dalam mengatasi masalah itu kami atasi dulu bersama guru-guru, pertemuan dengan guru-guru bahwa untuk meningkatkan kinerja kita dan kehadiran siswa itu setiap hari Sabtu itu kami mengadakan pertemuan Ibu Pengawas. Hari-hari Sabtu saja untuk jam-jam terakhir. Jadi permasalahan ini permasalahan itu ya, maksudnya bisa diantisipasi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Iya. Iya. Jadi itu dulu Ibu Pengawas. Saya mau sampaikan sama Ibu Pengawas bahwa sekolah kami ini kami harapkan bahwa pengawas sekolah selalu mendampingi kami bersama-sama dengan kami untuk meningkatkan pendidikan ini terutama di sekolah kami ini Bu Pengawas. Terima kasih banyak mungkin Bu atas curahan hati dari kepala sekolah. Mudah-mudahan ke depannya dalam pertemuan antara guru, kepala sekolah dengan pengawas kami bisa bekerja sama, utamanya dengan komite sekolah. Ya, saya harapkan supaya ke depannya itu bisa kami sama-sama berkumpul, karena pada intinya sekolah tersebut ya harus bekerja sama antara orang tua siswa, guru dan kepala sekolah dan pengawas. Itu salah satunya Bu. Jadi supaya sekolah Ibu ini bisa lebih maju ke depannya ya harus kita kerjasama Bu. Mungkin itu Bu, harapan kami Bu Pengawas. Harapan kami pendampingan dari Bu Pengawas kami sangat harapkan. Terima kasih banyak Bu Pengawas sudah hadir di sekolah kami sebagai pengawas sekolah kami ini. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat dan tetap
bersama-sama dengan kami sampai pendidikan ini akan pendidikan di sekolah kami ini akan terutama nilai anak-anak semakin tinggi dan dapat diperhitungkan juga dengan sekolah-sekolah yang ada di dalam kota. Terima kasih Bu Pengawas. Sama-sama Bu, semoga kita kedepannya bisa bekerja dengan baik dan mudah-mudahan kami diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin Bu, saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Kalau bisa Bu, ini bercanda guru sedikit kalau bisa. Ada pembeli bensinnya juga mungkin. Ada. Kalau itu sudah saya siapkan Bu. Ada pembeli bensin ini, ada amplopnya nanti di belakang. Terima kasih banyak Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi Pak Sahrial jadi coach. Iya. Pengamat itu. Jadi mengamati dulu Bu. Pengamat. Oh, pengamat dulu. Pak Sahrial pengamat. Iya. Masih pengamat Pak Sahrial. Kertasnya dulu Pak Akrab, minta tolong dia. Terus. Mas saya juga ini penuh dengan musik ini. Halo? Ya, halo. Halo. Ya. Ya hilang suaranya Ibu Suwati. Bu Suwati. Siap Pak. Ya, masih tetap pengamatin Pak Sahrial. Iya, terpaksa saya jadi pengamat dulu. Jadi Bu Suwati kita berdua lagi. Siap. Ya, kan kita mengejar waktu ini. Ambil nomor 3 Ibu. Apa itu nomor 3? Merencana melanjutkan kuliah jenjang S2 Bu, bisa? Bisa. Ya. Mungkin Ibu yang bisa sampaikan. Iya. Ya, kita mulai Bu Di. Siap Bu. Kita mulai sekarang ya. Iya. Iya. Tanya ya. Yo, silakan. Ini kita sudah lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu KS, minggu lalu ini kita sepakat untuk bertemu di sekolahnya Ibu KS. Jadi sekarang saya ini menyempatkan waktu karena memang jadwal saya berada di sekolahnya Ibu. Ya Bu, siap. Ya, jadi yang lalu itu saya sudah terima Bu. Ya, alhamdulillah. Ya sudah saya mengerti karena itu jadwalnya sekunjungan saya pada kali ini. Mungkin karena yang lalu itu kita sudah bahas ya dari permasalahan yang ada sekarang. Saya mungkin ada lagi rencana Ibu KS untuk untuk pendidikan, untuk guru-gurunya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bu KS. Ya, makasih Bu Pengawas. Untuk
yang Ibu pengawas sampaikan, ya kalau mengenai tentang itu Bu pengawas, kami di sekolah kami siap. Cuman ada beberapa kendala yang kami dapatkan mengenai tentang transportasi. Karena di lingkungan sekolah kami itu, daerah kami itu Bu, belum bisa melanjutkan karena transportasi kami itu ya kendalanya di situ Bu. Kalau masalah keinginan besar untuk melanjutkan pendidikan teman-teman ke jenjang S2 itu mereka siap. Hanya kendalanya mengenai transportasi Bu. Dan sebagian sekolah kami itu masih guru rata-rata guru honor Bu. Yang sementara guru yang PNS kami hanya berdua, yaitu kepala sekolah dengan guru agama. Jadi untuk meningkatkan mutu pendidikan itu, utamanya masalah melanjutkan pendidikan itu mereka siap. Cuman itu Bu kendalanya mengenai transportasi, kemudian mengenai uang SPP. Karena rata-rata di sini Bu daerahnya masih daerah transmigrasi. Ya, sementara guru-guru di daerah transmigrasi itu ya sangat minim ya karena mereka ini guru honor. Dan Jadi kemudian ini masalah ini siswa itu belum terlalu banyak. Iya, ini kalau di sekolahnya ini Ibu guru honor itu yang 4 itu, apakah sudah pendidikannya sudah S1 Bu? Alhamdulillah Bu, yang 4 orang itu alhamdulillah sudah S1. Keinginannya mereka untuk melanjutkan yang lebih tinggi lagi itu mereka bisa siap Bu. Cuman itu kendalanya transportasi dengan masalah pembayaran. Kalau mengenai dana BOS itu bukan kami tidak bisa untuk membayarkan USPP karena dana BOS kami ini tidak bisa digunakan. Nah, karena sekarang itu pembelanjaan kami di sekolah itu harus menggunakan Arkas dan Arkas itu harus kita ikuti Bu. Gitu. Jadi itu memang untuk melanjutkan pendidikan ini di samping waktu, tenaga dengan keuangan harus memenuhi. Namun mereka itu apakah belum masuk sertifikasi yang non PNS Bu? Belum Bu, karena mereka ini baru selesai melanjutkan pendidikan S1 Bu. Jadi sekarang itu minimal harus 3 tahun Bu baru bisa mengikuti P3K. Itu pun mereka itu pernah salah satu guru, tapi ya kendalanya karena sudah menikah, jadi suaminya tidak mengizinkan lagi. Sementara yang 4 orang ini mereka baru masuk Bu. Itu pun kami berupaya untuk mencari guru-guru yang untuk mau mengajar di sekolah kami Bu. Karena daerah kami itu daerah transmigrasi yang jauh dari kecamatan Bu. Ya. Iya, jadi betapa sulitnya juga ini keinginan yang diharapkan, tetapi karena memang kalau bagi saya sarankan ke Ibu kepala sekolah bahwa untuk melanjutkan pendidikan itu misalnya kalau akan hanya 2 PNS, kalau kepala sekolah juga ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, salah satu guru juga, sebenarnya bisa dengan catatan kan ada kita meminta izin belajar dari dinas. Nah, itu tidak mengurangi bahwa kita harus di tempat. Juga bisa kita kuliah melalui daring. Apa saja Bu ada sekarang, kita lihat saja fakultas apa yang membuka untuk perkuliahan daring. Kemudian untuk dana tersebut misalnya masih guru honorer itu mereka itu juga tidak bisa ditanggulangi oleh sekolah karena dana BOS itu tidak diperuntukkan untuk itu pendidikan. Tetapi ada jalan lain. Mereka juga bisa mencari beasiswa.
Kalau memang mereka mau mengajar dengan coba sabar-sabar dulu, carilah beasiswa. Ada itu di masing-masing fakultas itu ada. Apakah dia belajar daring kah atau luring? Terserah dia. Yang penting dia mencari dulu beasiswa karena untuk dana ditanggulangi oleh sekolah tidak ada untuk itu. Kira-kira bisa itu Ibu KS? Insya Allah bisa Bu, saya akan upayakan besok kalau tidak ada halangan Bu, saya akan komunikasi dengan guru saya yang 4 orang dan itu pun harus saya kembali lagi ke sekolah Bu, karena antara sekolah kami dengan sekolah itu antara tempat tinggal kami khususnya saya Bu sangat jauh Bu. Antara sekolah dengan tempat tinggal saya itu sekitar 60 kilo dari sekolah ke rumah Bu. Jadi insya Allah besok saya akan ke sekolah bicarakan mengenai tentang tentang untuk melanjutkan pendidikan. Iya. Utamanya itu untuk mendapatkan beasiswa. Ya. Karena di lingkungan kami itu Bu, karena tidak ada jaringan, kecuali kami mencari jaringan ke desa lain. Ya dalam hal ini mungkin di desa yang berdekatan, yang ada jaringan. Insya Allah, mudah-mudahan besok saya akan komunikasi dengan guru-guru supaya mereka bisa bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi Bu. Iya. Mungkin itu Bu. Makasih banyak saran dan yang Ibu berikan kepada saya. Mudah-mudahan saya dalam keadaan sehat walafiat bisa berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah. Ya. Jadi cukup sekian dulu Ibu KS. Makasih banyak Bu atas kunjungan di sekolah kami. Rasa bersyukur Ibu bisa memberikan saran dan komunikasi kepada kami. Mudah-mudahan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami bertemu kembali. Iya. Jadi, banyak Bu. Ya, jadi cukup sekian dulu Ibu KS. Saya mau balik ke sekolah lain lagi. Jadi kami harapkan guru-guru dapat melaksanakan pembelajarannya secara maksimal dengan tidak menutup kemungkinan bahwa kalau terlalu jauh, saya titip saja ini pesan Ibu KS, kalau terlalu jauh dari sekolah tempat tinggal, Ibu KS upayakan tinggal dulu di dekat sekolah atau di kompleks sekolah supaya supaya pun jangan biarlah ialah nanti hari-hari Sabtu, hari Minggu atau tidak ada jadwalnya bisa kembali ke rumahnya. Jadi hanya itu saja kami sampaikan Bu. Salam kepada semua guru-guru supaya aktivitas pembelajaran tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ya cukup sekian Bu KS, saya mau balik dulu. Makasih banyak, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selagi ada 2 orang. Selanjutnya berarti saya lagi nih yang harus jadi jadi kepala sekolahnya atau bagaimana? Siapa lagi yang mau jadi nih? Mau jadi pengawasnya? Siapa lagi yang Pak, yang jadi pengamat? Ibu Suwati. Ibu Suwati pengamat. Ya, kita Bapak Ibu Suwati. Siap, Pak. Bapak sebagai kepala sekolah. Ya, saya jadi kepala sekolah dulu Ibu Nur. Oh, saya dulu. Oh, iya. Jadi kita mulai barangkali. Ya. Ibu Nurhati sebagai kepala sekolah coachnya.
Kita ambil yang ke-7 barangkali. Saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam menggunakan teknologi. Oh, menggunakan Ya, IT. Ya. ya, saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam menggunakan teknologi. Ya. Jangan dia pukul ya. Sana dia bunyi-bunyi. Udah dengar kan? Ya. Jadi kita memulai Pak Di. Ya. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam Bu. Mari. Ya. Masuk Bu. Saya senang sekali datang di sekolah Bapak ini karena begitu cara menerima kami baik kepala sekolah maupun guru-guru yang ada di sini, yang ada di sekolah Bapak, ya begitu antusias. Ya, insya Allah lah. Kemungkinan sudah itu yang sering kita lakukan setiap harinya kalau ya, ada tamu. Hanya saya datang ini kepala sekolah, saya hanya membawa sebuah namanya ilmu, tetapi saya tidak membawa uang. Saya hanya memberikan siap. saja. Iya. Insya Allah ya. Jadi mungkin Pak Guys, saya agak terlambat ini hadir ke sini karena jauh dari tempat kami domisili dengan kendaraan yang begitu sulit. Jadi kami sampaikan kepada kepala sekolah pada saat ini, yaitu saya hanya mengecek apa masalahnya kepala sekolah. Pastinya saya di raut wajahnya Pak Kepala Sekolah ada masalah-masalah yang Pak KS ingin utarakan. Coba salah satunya saja Pak. Ya, bisa. Barangkali saya langsung saja nih Ibu pengawas, bahwasanya di sekolah saya ini penggunaan IT itu sangat kurang sekali. Ya, apalagi jangankan dengan guru-guru ya. Jadi mungkin Ibu sekarang sudah datang, mungkin kita berkolaborasi atau mungkin saling kita memberikan masukan. Bahwasanya di sekolah saya ini apalagi mungkin ya sekarang pembelajaran itu sudah sering-sering yang menggunakan IT. Jadi saya punya guru-guru masih serba kekurangan untuk bagaimana caranya menggunakan IT, walaupun dari dinas itu sudah memberikan bantuan berupa Chrome, berupa laptop. Hanya dari tadi kita punya itu yang saya katakan tadi bahwa penggunaan IT ini masih sangat minim sekali saya punya guru-guru. Ya, seperti itu Ibu pengawas. Iya, jadi berapa orang gurunya di sekolah ini Pak? Saya punya gurunya karena saya sekolah kecil ya, saya punya siswa itu hanya 35 orang. Jadi sementara guru-gurunya hanya 3 yang PNS, sementara yang lainnya itu masih guru honor. Kebetulan baru satu lagi yang baru yang masuk yang P3K. Ya, jadi itu setelah saya melihat cara pembelajarannya itu memang bagaimana Ibu? Ya. Jadi mengenai permasalahan guru-guru itu kurang menguasai IT, memang secara keseluruhan Pak mungkin hanya sekitar 50% atau 25% ya untuk guru-guru, apalagi guru-guru SD, penguasaan IT-nya ini memang kurang. Karena dikarenakan pertamanya itu karena jaringan atau sinyal yang tidak memadai. Yang kedua yaitu tidak mempunyai laptop. Tetapi saya dengar tadi Pak KS itu bantuan Chromebook yang ada, tolong bagikan kepada guru-guru. Maksudnya bisa dalam satu hari itu dalam
mau sore atau apa, mau sore atau ya hari Minggu, bisa ada yang teman yang bisa mengajar, bisa maksudnya diajar cara penggunaannya, supaya kan apalagi ini semua tugas-tugas PMM ini kita harus buka terus, jadi kita harus mencari jaringan juga, Pak. Guys. Ya, alhamdulillah kebetulan Ibu Pengawas, saya sudah berupaya ini pada saat pembuatan RKAS itu memang saya sisihkan sedikit untuk bagaimana kita mendatangkan orang yang agak sedikit bisa untuk memberikan masukan-masukan kepada guru-guru yang tadinya belum bisa, sehingga alhamdulillah ini saya sudah pernah konfirmasi dan yang sudah sedikit mahir untuk kita mencari jadwal, mencari waktu agar guru yang belum paham menggunakan Chromebook ini atau laptop tadi, supaya bisa saling bertukar pengalaman atau mungkin memberikan masukan-masukan supaya bisa yang tadinya bantuan dari pemerintah tidak sia-sia masuk di sekolah. Seperti itu Ibu Pengawas. Iya, ya, jadi itu harapan kami bahwa bantuan yang diberikan sama pemerintah berupa Chromebook itu digunakan, jangan nanti rusak itu di lemari, Pak. Ini nanti rusak di lemari itu Chromebook tidak bisa lagi dipakai. Kemudian ada berapa orang yang sudah masuk sertifikasi Pak KS, yang sudah menerima kebetulan kita punya guru 3 ini, ya alhamdulillah 3-3-nya sudah dapat, ya termasuk saya sebagai kepala sekolahnya sudah bisa. Tinggal yang P3 ini kan ya baru 1 yang masuk, sementara yang lainnya masih ya honor biasa, seperti itu Bu KS, Bu Pengawas. Iya. Jadi yang belum masuk sertifikasi itu tolong diajukan mendapatkan tamsil, supaya mereka juga itu walaupun itu sedikit, tetapi yang daripada tidak ada, ya kita ajukan dulu apakah dinas juga bisa menerimanya atau bagaimana. Yang penting kepala sekolah harus ajukan. Kemudian untuk pemakaian IT, kan itu ini 3 orang guru, 3 orang yang sudah masa sertifikasi itu Pak. Kalau bisa jangan dia mengharap juga hanya Chromebook. Kalau bisa dalam 1 triwulan itu kan bisa dia beli laptop. Nah, dari laptop itu dia belajar secara apakah otodidak atau dia mau bergabung dengan teman-teman. Nah, satu ilmu juga yang dia dapatkan bisa dia kembangkan, bisa dia berikan kepada teman-temannya, supaya berbagi itu lebih indah. Jadi harus kebersamaan di dalam kebersamaan di dalam sekolahnya itu Bapak, supaya kepala sekolah juga tidak terlalu kesulitan mencari operator ke sana, operator ke sini. Jadi itu harapan-harapan kami Pak KS. Ya, insya Allah Ibu Pengawas, untuk Chromebook ini saya sudah sebar sama siswa, karena pada prinsipnya bahwa Chromebook kali diinjak baru dia rusak. Tetapi kalau mereka istilahnya hanya mencoba bagaimana caranya supaya bisa berhasil, insya Allah kita sudah lakukan dengan ilmu yang guru yang sudah agak sedikit memahami tadi. Jadi insya Allah ya, yang seperti yang diragukan dengan Ibu Pengawas tadi, karena memang kalau alat-alat yang seperti itu kalau hanya kita diamkan di lemari itu bisa jadi rusak karena mungkin akibat virus atau apa. Ya, insya Allah sekarang saya sudah lakukan, saya sudah baikan pada siswa. Ya, ketika dia menggunakan mata pelajaran yang ada hubungannya dengan IT, itu sudah dipakai. Walaupun mungkin sedikit ada kendala seperti itu, Bu Pengawas. Pak KS, kalau begitu karena sudah ada sebagian, kalau bisa kita di RKAS itu juga apakah bisa seperti untuk pembelajaran selanjutnya, apakah kita bisa mengusulkan untuk pengadaan kembali pengadaan laptop atau apa untuk pelaporan Bapak? Kalau itu atau sudah ada untuk pelaporan sudah.
itu memang kita senantiasa bermohon kepada dinas agar memberikan bantuan, karena yang sekarang ini sedikit-sedikit pembelajaran itu memang sudah menggunakan alat IT ini. Insya Allah sudah sering kita komunikasi dengan pihak dinas agar senantiasa kalau ada memang bantuan, saya punya sekolah juga disisikan walaupun 1-2 Chromebook. Seperti itu insya Allah yang saya lakukan. Kalau Pak KS kira-kira bisa juga di dana BOS itu bisa juga minta infokus Pak. Termasuk infokus ini Ibu. Bagus juga pembelajarannya. Kebetulan bantuan itu juga sekaligus dengan infokusnya. Jadi memang kadang kalau pembelajarannya menggunakan alat IT tadi, itu digunakan secara bergantian karena belum mencukupi. Iya. Kalau hanya satu, mana dulu yang penting-penting. Paling itu kelas-kelas tertinggi itu Pak Kais. Karena mereka yang akan memang yang lebih pentingnya itu yang kita kasih dulu untuk pakai untuk sebagai sumber pembelajarannya. Ya, seperti Ibu Pengawas. Ya, jadi saya sudah dapat gambaran bahwa sudah ada infokus, sudah ada tinggal yang penggunaan IT-nya ini bagi guru ini yang kita harus, Pak Kepala Sekolah harus upayakan itu Pak KS ya. Iya. Jadi nanti insya Allah bulan-bulan hari-hari ke depan, bulan ke depan itu bisa kita upayakan mudah-mudahan caranya supaya itu bisa secepatnya. Mudah-mudahan kunjungan saya yang akan datang ini Pak KS, saya akan juga mencoba melihat guru-guru yang sudah belajar tentang IT ini supaya penggunaannya nanti walaupun sedikit, yang penting sudah bisa dia menggunakan. Kalau bisa Ibu kita buat perencanaan itu kalau begitu ya. Kita buat perencanaan kapan kita datang supaya kita buatkan jadwalnya supaya Ibu bisa langsung saksikan. Nanti kalau sudah siap Pak KS, nanti telepon saya ini tidak jadi masalah. Siapa kepala sekolah mana saja butuh saya akan prioritaskan Pak KS. Iya Bu, insya Allah siap. Jadi tidak ada lagi kendala yang lain Pak KS? Barangkali Ibu. Jadi ini dulu kendala yang penting kita sudah bisa mencari jalan keluarnya Pak KS ya. Insya Allah iya Bu. Atau saya datang kembali berikutnya ada lagi masih ada masalahnya Bapak, nanti kita bahas lagi pertemuan berikutnya. Iya. Jadi terima kasih Pak KS. Saya pada saya mau. Mas. Ya saya terima kasih atas kunjungannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 menit 47 detik Bu. Berapa menit? 12 menit lewat 12 menit. Lewat 2 menit ya. Enggak apa-apa. Tadi saya tidak perhatikan kita tadi deh. Iya, saya tidak perhatikan juga dia mana dia loh. Iya. Langkah selanjutnya saya minta saran sama Pak Batiar. Oh iya. Kita minta sarannya Pak Batiar dulu kalau gitu ya. Bagaimana dia kita punya yang kita lakukan tadi. Bagaimana saya ini? Oke, sudah selesai Bapak Ibu? Sudah selesai? Sudah Pak. Langkah selanjutnya bagaimana Pak? Kami minta saran. Tapi masuk di sini tidak apa-apa. Maksudnya di internet ketika buka cerita begini. Buka galeri. Halo. Bapak Ibu sudah selesai? Sudah Pak. Sudah tiga-tiganya ya? Sudah Pak. Oke, kalau sudah silakan sudah bisa Bapak Ibu istirahat karena kita sudah rekam juga ini.
Saya sudah rekam. Format apa tadi? Format observasinya sudah saya kirim di grup itu, tinggal diisi-isi sesuai tadi dengan situasinya. Ya, catatannya Bapak Ibu kan sudah ada, tinggal dilengkapi saja. Sudah ada di grup juga formatnya supaya dirapikan. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya sudah mengikuti sesi coaching ya, praktik pada hari ini. Terima kasih semuanya sudah bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.